Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Dika Setiani, mahasiswa jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya di sini akan membuat grafik Baber Johnson dengan data dari rumah sakit sebagai berikut. Sebelumnya, kita harus memenuhi perhitungan terlebih dahulu untuk membantu dalam pembuatan grafik. Di sini terdapat data dari 2018 sampai 2021. Dalam pembuatan garis bor, ada garis X yaitu toy dan garis Y yaitu aflos. Untuk perhitungan garis toy yaitu kita memakai 100 dikurangi nilai bor yang tercatat, dan untuk nilai aflos yaitu 100 dikurangi nilai toy yang sudah dihitung. Lalu, lakukan semuanya ke bagian bor yang sudah tercatat. Selanjutnya, terdapat perhitungan nilai BTO yaitu dengan membagi periode per tahunnya dengan nilai BTO yang dimiliki. Lakukan semua perhitungan BTO yang sudah tercatat. Di sini yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2021 yaitu dengan membagi 365 dibagi nilai BTO. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 366 dibagi nilai BTO yaitu 26,37. Untuk selanjutnya yaitu untuk membuat grafik, blok pada bagian bor di atas, lalu klik insert. Setelah itu, klik pada bagian grafik yang keempat. Klik kanan, lalu klik move chart untuk memindahkan grafik di bagian sheet berikutnya. Klik new chart, lalu ketik sheet 2. Dan oke. Sini, grafik sudah terpindah ke bagian selanjutnya. Lalu ganti nama grafik dengan kita ganti grafik Baber Johnson Rumah Sakit tahun 2018 sampai 2021. Untuk selanjutnya yaitu klik pada bagian plus, lalu checklist pada bagian legend agar garis tersebut terdapat keterangan. Lalu klik pada bagian angka bawah yaitu pada garis X atau toy, klik kanan, lalu klik add minor grid line, klik kanan kembali, lalu klik pada bagian format axis. Di sini nilai maksimum kita beri 20, lalu nilai majornya yaitu 1. Lakukan pada garis Y atau garis aflos itu dengan klik kanan, lalu add minor grid line, klik kanan kembali, dan format axis. Untuk nilai maksimum yaitu kita samakan 20, sedangkan untuk nilai majornya yaitu 2. Agar tidak tertukar dan dapat dilihat, maka kita beri nama untuk masing-masing garisnya yaitu dengan insert, save, lalu text box. Ketik yaitu bor 90%, lalu simpan di setiap garisnya. Lakukan kepada semua garis dengan melihat keterangan dari nilai bornya. Untuk selanjutnya yaitu untuk membuat garis BTO, klik kanan, lalu select data, lalu pada bagian ini klik edge, ketik yaitu BTO 30, lalu klik, lalu blok pada bagian BTO, pada nilai toy-nya yaitu pada bagian X dan nilai aflosnya pada bagian Y.
Lalu lakukan hal yang sama kepada semua data BTO yang sudah terdapat. Selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama untuk membuat keterangan garis dengan insert, save, lalu text box. Lakukan hal yang sama kepada semua garis BTO yang sudah dimiliki. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan nilai BOR dan BTO pada tahun 2018 sampai 2021, yaitu dengan klik kanan, lalu klik select data, setelah itu add, dan kita tulis BOR 62,57. Untuk garis X-nya, yaitu kita blok pada bagian toy. Dan untuk garis Y-nya kita blok pada bagian loss. Oke. Lalu lakukan hal yang sama kepada semua data yang sudah terdapat di Excel tersebut. Di sini saya akan membuat keterangan terlebih dahulu untuk setiap garis BOR-nya, yaitu dengan insert, save, lalu text box. Saya membuat keterangan dari BOR 26,82 terlebih dahulu. Lalu sesuaikan pada garisnya. Dan sini saya membedakan warnanya untuk membedakan bahwa BOR inilah yang akan dijadikan sebagai acuan perhitungan grafik Baber-Johnson. Lalu lakukan hal yang sama kepada setiap garis BOR yang sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat garis BTO dengan klik kanan lalu select data dan add. Lalu tulis BTO 73,08 dan pada garis X-nya yaitu blok pada bagian toy. Dan untuk garis Y-nya yaitu blok pada bagian loss. Jika sudah berhasil, maka lakukan hal yang sama kepada semua nilai BTO setiap tahunnya. Di sini juga saya membuat keterangan pada setiap garisnya, yaitu dengan insert, set, lalu text box. Saya bedakan juga untuk warna keterangan BTO-nya. Sebelum kita menentukan titik daerah efisien, kita harus membuat daerah efisien terlebih dahulu dengan klik kanan, select data, dan add, lalu
ketik DE1, lalu blok pada bagian DE1 di bagian X, dan di bagian Y yaitu blok pada bagian Y di DE1. Dan lakukan hal yang sama pada setiap garis daerah efisien dengan membedakan beberapa nama yaitu DE2 dan DE3. Jika sudah, di sini terdapat perbedaan dari garis, sehingga saya mengganti warna garis daerah efisien dengan warna hitam agar dapat lebih jelas. Berikan keterangan bahwa di sanalah daerah efisien grafik Baber-Jensen tersebut. Selanjutnya kita akan membuat titik keempat parameter tersebut yang harusnya bertemu dari setiap tahunnya. Untuk itu, klik kanan, lalu select data, add, lalu berikan keterangan 2019. Pada bagian X, klik pada bagian toy, dan bagian Y pada bagian upload di data. Lalu OK. Lalu setelah itu, lakukan hal yang sama kepada setiap data per tahunnya agar titik keempat parameter tersebut dapat terlihat. Di sini sudah dapat terlihat beberapa titik yang seharusnya titik tersebut terdapat di garis pertemuan antara BTO dan bor. Tetapi di sini saya mengganti warnanya terlebih dahulu agar dapat lebih jelas. Selain itu juga di sini saya akan membuat keterangan untuk garis silang atau garis pertemuan antara BTO dan bor dari setiap tahunnya. Saya melakukan insert lalu di save lalu menggunakan panah. Garis pertemuan ini seharusnya berada pada titik antara toy dan loss yang tadi sudah diberikan keterangan per tahunnya yang titik merah tersebut. Lakukan hal yang sama juga kepada setiap garis pertemuan antara bor dan BTO-nya. Inilah hasil grafik Baber-Johnson yang sudah saya buat dari tahun 2018 sampai 2021. Nilai interpretasi yang dapat saya simpulkan bahwa nilai keempat parameter tersebut pada 2 tahun pertama memiliki nilai yang belum terdapat di daerah efisien, tetapi hal ini sudah mendekati daerah efisien, sehingga pada beberapa pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti pada nilai toy yang sudah ideal sehingga dapat menunjukkan bahwa pergantian tempat tidur kosong ke terisi kembali sudah ideal. Nilai BTO yang tinggi juga menunjukkan bahwa penggunaan tempat tidur di rumah sakit tersebut sangat produktif sehingga aktif menghasilkan pemasukan untuk rumah sakit. Tetapi pada 2 tahun terakhir keempat parameter tersebut mengalami anjlok, seperti pada nilai bor yang menginterpretasikan bahwa persentase penggunaan tempat tidur mengalami penurunan, sehingga menyebabkan toy tinggi yang menjelaskan bahwa semakin tidak produktifnya pemakaian tempat tidur yang dapat menurunkan pendapatan ekonomi rumah sakit. Tetapi pada nilai AFLOS mengalami angka ideal sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pelayanan rumah sakit tersebut memang sudah baik dilakukan. Pada grafik terdapat titik pertemuan keempat indikator, tetapi terdapat titik yang tidak bertemu pada indikator lainnya.
Seperti pada titik Aflos dan Toy di tahun 2021 sangat jauh dengan pertemuan antara garis BTO dan garis bornya. Sehingga hal ini dapat disebabkan karena kurangnya penginputan dari setiap petugas, penginputan data yang menyebabkan data kurang valid atau kurang lengkap. Oleh karena itu, terdapat alternatif tindakan yang dapat dilakukan rumah sakit yaitu sebagai berikut. Serta inilah hasil perhitungan grafik Baber-Johnson dari tahun 2018 sampai 2021. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.